Titik terendahnya Rebu Pon dalam siklus roda kehidupannya itu di usia 0 sampai 6 tahun ini untuk siklus yang pertama. Ini masih balita, jadi artinya di sini balita itu biasanya sering sakit-sakitan, kadang sembuh, nanti entah pilek, entah flu, nah, semacam itu. Tetapi tidak masalah kalau orang tuanya itu penjagaannya maksimal, tidak masalah. Ojo turu sore kaki, ono diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yoiku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita masih berlanjut mengenai titik terendah atau rezeki matinya untuk weton kelahiran Rabu. Jadi kehidupan manusia seperti yang sudah kita jelaskan di video terdahulu itu ibaratnya seperti roda. Jadi bisa dikatakan roda kehidupan manusia itu selalu berputar. Dan untuk satu putaran atau satu siklus putarannya adalah 30 tahun. Nah, nilai kehidupan manusia itu juga berubah setiap 30 tahun sekali, akan berada di tempat yang sama. Jadi ibaratnya ada saatnya kita di puncak roda kehidupan dan ada kalanya kita juga berada di titik terendah atau titik paling bawah roda kehidupan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah pada usia berapa, pada umur berapa kita berada di titik terendah agar kita lebih berhati-hati, lebih antisipasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama untuk weton Rebu Legi. Rebu 3, Legi 5. Nah, saya ulangi, Rebu 7, Legi 5. Neptunya 13. Untuk weton Rebu Legi ini titik terendahnya adalah di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini berdasarkan ilmu titen Primbon Jawa. Itu di usia 6 sampai 12 tahun. Tetapi bagusnya untuk weton kelahiran Rabu, titik terendah itu nilai kehidupannya 2. Jadi serendah-rendahnya weton kelahiran Rabu itu masih aman. Nah, itu untuk weton Rabu Legi terutama. Lanjut, kita bahas yang mengenai siklus yang kedua weton Rebu Legi, yaitu di usia 36 sampai 42 tahun. Ini titik terendah, nilai kehidupan 2. Titik terendahnya nilai kehidupan 2. Jadi aman sebenarnya meskipun di titik terendah. Itu di usia 36 sampai 42 tahun. Ini titik terendah panjenengan. Yang dibutuhkan di sini adalah banyak usaha, banyak doa, ya, banyak tirakat, akeh prihatine, akeh sabare.
Nah, itu supaya apa? Nanti roda kehidupan panjenengan akan naik kembali. Nah, itu. Kemudian nanti berada di titik terendah kembali itu di usia 66 sampai 72 tahun. Nah, itu untuk weton Rabu Legi. Sekali lagi yang dibutuhkan ketika berada di titik terendah adalah doa semaksimal mungkin, ibadah semaksimal mungkin menurut agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing, banyak sabar, akeh prihatine, akeh tirakate. Nah, itu. Lanjut yang nomor 2, kita bahas untuk weton Rebu Pahing. Rebu 7, Pahing 9, neptunya 16. Nah, titik terendahnya untuk Rebu Pahing di siklus yang pertama atau roda kehidupan pertama itu di usia 18 sampai 24 tahun. Ini sudah lulus SMA ya, menginjak perguruan tinggi. Memang biasanya prestasi turun, mencari pekerjaan agak sulit, banyak kehilangan teman, banyak pemborosan, tapi tidak masalah kalau panjenengan berusaha semaksimal mungkin dan doa semaksimal mungkin, seimbangkan doa dan usaha, itu yang paling utama. Kemudian nanti akan berada di titik terendah kembali itu di usia 48 sampai 54 tahun. Nah, kembali lagi di sini di usia 48 sampai 54 tahun ini harus banyak prihatin, banyak tirakat, banyak doa, banyak ibadah. Karena banyak kehilangan, entah itu relasi, entah itu teman, kesehatan juga menurun. Nah, semacam itu. Kemudian nanti akan berada di titik terendah kembali itu di usia 78 sampai 84 tahun. Tetapi tidak masalah kalau sebelumnya panjenengan sudah banyak tabungan, banyak investasi, tidak masalah. Yang penting apa? Usaha dimaksimalkan dan doa dimaksimalkan, prihatinnya ditambah. Nah, itu. Lanjut yang nomor 3, kita bahas mengenai weton Rebu Pon. Rebu 7, Pon 7, neptunya 14. Titik terendahnya Rebu Pon dalam siklus roda kehidupannya itu di usia 0 sampai 6 tahun. Ini untuk siklus yang pertama. Ini masih balita, jadi artinya di sini balita itu biasanya sering sakit-sakitan, kadang sembuh, nanti entah pilek, entah flu, nah semacam itu. Tetapi tidak masalah kalau orang tuanya itu penjagaannya maksimal, tidak masalah. Kemudian nanti akan berada di titik terendah kembali itu di usia 30 sampai 36 tahun. Nah, hati-hatinya di sini. Apa? Karena apa? Di sini banyak pemborosan, banyak kehilangan, entah itu relasi, entah itu teman, entah itu pekerjaan, entah itu omsetnya menurun banyak. Nah, di sini. Makanya sebelumnya harus antisipasi, harus banyak tabungan, banyak investasi. Di situ di umur 30 sampai 36 tahun. Nah, untuk menaikkan energi panjenengan supaya roda kehidupan itu berputar kembali, maka apa? Banyak tirakat, banyak doa, banyak usaha. Karena tidak mungkin roda itu kok terus pas jenengan di bawah terus, ya tidak mungkin. Saat di bawah nanti pasti ada saatnya di atas. Nah, begitu. Kemudian nanti akan berada di titik terendah kembali itu di usia 60 sampai 66 tahun. Nah, itu banyak kehilangan lagi di sini, banyak pemborosan, kadang ada hal-hal tidak terduga di sini, kesehatan juga menurun. Entah itu relasi, entah itu teman, itu banyak meninggalkan panjenengan. Tidak masalah, yang penting apa? Doa, usaha, banyak tirakat, banyak sabar di sini. Kalau perlu, usahanya panjenengan supaya tidak drastis, itu nanti bisa kerjasama dengan orang lain atau partner, atau bisa dialihkan ke anak atau putranya jenengan. Nah, itu caranya semacam itu untuk Rabu Pon. Tetapi bagusnya weton Rabu Pon atau kelahiran Rabu, entah itu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, nilai kehidupan titik terendah itu tidak sampai 1, 2. Jadi nilainya 2, masih aman. Serendah-rendahnya kelahiran Rabu itu masih aman. Nah, itu untuk weton Rabu Pon. Lanjut yang nomor 4, Rabu Wage. Rabu 7, Wage 4, neptunya 11. Nah, titik terendah untuk weton Rabu Wage
ini di usia 12 sampai 18 tahun. Ini untuk putaran yang pertama, di usia 12 sampai 18 tahun. Nilai kehidupannya 2. Nah, tidak masalah di situ, meskipun di titik terendah karena nilai kehidupan juga masih 2. Tapi tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian doa, itu yang utama. Doa dan ibadahnya dimaksimalkan. Akeh prihatin. Nah, itu. Kemudian nanti akan berada di titik terendah kembali itu di usia 42 sampai 48 tahun. Ya, di sini memang banyak kehilangan, banyak pemborosan. Kembali lagi harus banyak usaha, banyak doa, akeh prihatin, akeh sabar. Kemudian banyak silaturahmi, itu yang paling penting. Kemudian nanti berada di titik terendah kembali itu di usia 72 sampai 78 tahun. Nah, kalau kita sudah tahu semacam ini, maka apa? Sebelumnya kita harus sudah bisa antisipasi supaya tidak terlalu banyak pemborosan. Kemudian juga apa masalah usaha ini bisa panjenengan limpahkan ke putrane jenengan atau karyawan yang bisa dipercaya, atau bisa juga berpartner dengan orang lain. Itu caranya semacam itu supaya apa? Tidak bangkrut. Lanjut yang nomor 5, kita bahas mengenai weton Rabu Kliwon, Rabu 7 Kliwon 8. Ini neptunya 15. Nah, titik terendah di putaran yang pertama untuk Rabu Kliwon ini di usia 24 sampai 30 tahun. Nah, di sini memang banyak kehilangan, banyak pemborosan, kesehatan juga menurun. Orangnya biasanya juga apa? Gampang tersinggung, gampang marah. Makanya apa? Banyak doa, banyak tirakat, akeh sabari. Kemudian nanti berada di titik terendah kembali itu di usia 54 sampai 60 tahun. Nah, itu. Tetapi bagusnya untuk weton Rabu, kelahiran Rabu itu titik terendahnya 2, jadi masih aman. Itu 54 sampai 60 tahun. Yang penting apa? Doa semaksimal mungkin dan usaha juga semaksimal mungkin. Kemudian nanti berada di titik terendah kembali itu di usia 84 sampai 90 tahun. Itu untuk weton Rabu Kliwon dengan neptu 15. Kembali lagi yang perlu dimaksimalkan di sini ketika berada di titik terendah adalah usaha dan doa. Doanya harus dimaksimalkan, ibadahnya dimaksimalkan, banyak prihatin, banyak tirakat. Nah, wong Jawa ya kudu akeh semedine. Nah, kalau agama ya banyak beribadah menurut agama dan kepercayaan panjenengan masing-masing supaya energi panjenengan bangkit kembali, supaya apa? Naik, nilai kehidupan kembali naik. Nah, itu ya, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai titik terendah untuk roda kehidupannya weton kelahiran Rabu menurut Primbon Jawa. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.